Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Suwesilowati MPD MMPAR sebagai dosen perampu dari mata kuliah Psikologi Pelayanan, dan saya Nurul Hidayah dengan NIM 224100013 di jurusan D4 MAIS. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah mengenai psikologi pelayanan dalam meningkatkan daya tarik MAIS events di Bali. Pertama ada daftar isi, yaitu pada bab 1 akan membahas mengenai latar belakang serta tujuan dari penulisan. Di bab 2, psikologi pelayanan dalam konteks MAIS. Yang kedua, perkembangan industri MAIS di Bali. Yang ketiga, studi kasus, implementasi psikologi pelayanan MAIS di Bali. Dan yang terakhir, motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap para pengunjung. Di bab terakhir, yaitu bab 3, ada kesimpulan dan saran. Memasuki bab pertama mengenai latar belakang. Latar belakang, industri MAIS merupakan industri yang akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Psikologi pelayanan merupakan aspek yang paling penting dalam meningkatkan industri MAIS di suatu kota atau daerah. Karena dengan adanya psikologi pelayanan tersebut, maka pihak-pihak yang bekerja dalam industri MAIS dapat mempelajari ilmu jiwa manusia untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi destinasi populer kedua di dunia tahun 2023 versi TripAdvisor. Fakta ini menunjukkan bahwa ini merupakan pencapaian terbesar bagi Indonesia, khususnya Provinsi Bali sebagai destinasi terpopuler kedua di dunia. Masuki tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui psikologi pelayanan dalam konteks MAIS. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan industri MAIS Bali. Yang ketiga, untuk menganalisis studi kasus implementasi psikologi pelayanan MAIS di Bali. Dan yang terakhir, untuk menganalisis motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap para pengunjung. Kita masuk ke dalam bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu psikologi pelayanan dalam konteks MAIS. Psikologi pelayanan berperan dalam mendorong upaya untuk memahami, mengidentifikasi, serta memenuhi kebutuhan peserta MAIS sebelum mereka menyadari kebutuhan itu sendiri. Penerapan prinsip-prinsip psikologi pelayanan mencakup proses memahami kebutuhan peserta yang bersifat tidak langsung atau tidak secara eksplisit. Maka dari itu, kewajiban bagi seorang penyelenggara MAIS untuk bersifat peka terhadap kebutuhan dari para peserta MAIS. Pembahasan yang kedua mengenai perkembangan industri MAIS di Bali. Perkembangan yang signifikan terus berlanjut dari tahun ke tahun. Namun, saat virus COVID-19 melanda, industri MAIS sempat terhenti dan bangkit kembali pada tahun 2022. Kebangkitan industri MAIS di Bali tersebut didorong oleh diselenggarakannya KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali yang sangat memberikan dampak positif kepada industri MAIS di Bali. Lalu, perkembangan tersebut juga didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, harga-harga produk wisata yang wajar. Harga-harga yang murah dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Bali. Yang kedua, budaya dalam berbagai bentuk manifestasinya. Indonesia, khususnya Bali, memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Itu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Indonesia, khususnya ke Bali. Yang ketiga, yaitu keramahan penduduk setempat. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari psikologi seseorang wisatawan. Mereka tertarik untuk datang ke Bali karena mendengar perkataan-perkataan dari orang bahwa penduduk setempat di Bali itu sangat ramah. Pembahasan yang ketiga mengenai studi kasus implementasi psikologi pelayanan MAIS di Bali. Studi kasus yang akan saya bahas di implementasi psikologi pelayanan ini adalah Konferensi Tingkat Tinggi G20. KTT G20 diselenggarakan dengan sangat megah di Bali, merupakan contoh dari penyelenggaraan event MAIS dalam kategori convention atau konferensi. KTT G20 merupakan event tahunan yang melibatkan pemimpin negara dan eksekutif tertinggi dari 20 ekonomi terbesar di dunia. Konferensi ini bukan hanya forum diskusi tingkat tinggi saja, tetapi juga sebuah ajang pertunjukan kemampuan Bali sebagai destinasi MAIS yang unggul. Kategori convention G20 di Bali menunjukkan pencapaian tinggi dalam mengorganisir pertemuan dengan skala yang sangat besar.
Penyelenggaraan konferensi ini menggambarkan penggunaan konsep psikologi pelayanan untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa bagi para delegasi yang hadir. Dengan menggunakan kemampuannya maksimal, Bali sebagai kota penyelenggara KTT G20 ini memastikan kenyamanan dan keamanan para peserta yang hadir. Untuk pembuktian dari psikologi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembekalan kepada liaison officer yang akan mendampingi delegasi-delegasi dari berbagai negara nanti. Pembekalan atau pelatihan tersebut dilaksanakan secara offline atau luring yang bertempat di Hotel Sultan and Residence Jakarta. Acara ini bertujuan untuk menyiapkan tim LO agar dapat mengkoordinir layanan hospitality dan mempelajari psikologi pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang excellent kepada para delegasi yang hadir. Psikologi pelayanan yang dilakukan oleh panitia G20 dapat dibuktikan oleh perkataan yang disampaikan oleh Presiden Turki, yaitu Erdogan. Beliau mengatakan bahwa saya mengucapkan selamat kepada Indonesia karena berhasil melaksanakan masa jabatan presidensi G20. Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berusaha, khususnya Bapak Presiden Widodo, atas keramah tamahan yang mereka tunjukkan kepada saya, pasangan saya, dan delegasi Turki selama di sini. Pembahasan yang keempat mengenai motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap para pengunjung. Pengunjung memiliki motivasi untuk mengunjungi Bali karena ingin mengetahui budaya, melihat keindahan alam, berpetualang, dan merasakan keramah tamahan dari warga sekitar. Motivasi yang paling utama mayoritas wisatawan yaitu untuk melihat keindahan alam yang dimiliki oleh Bali. Persepsi pengunjung melibatkan cara bagaimana setiap individu menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang dikunjunginya. Untuk memberikan persepsi yang kuat pada wisatawan, maka kualitas harus ditingkatkan. Wisatawan memutuskan untuk berkunjung ke suatu destinasi untuk memperkaya pengetahuan, maka pembelajaran menjadi salah satu faktor psikologis dalam mengambil keputusan untuk berkunjung ke suatu destinasi. Kepercayaan terhadap destinasi atau penyelenggara acara dapat mempengaruhi keputusan pengunjung untuk mengunjungi atau berpartisipasi di acara MICE. Faktor kepercayaan seperti kepercayaan terhadap keamanan, kualitas layanan, privasi pengunjung, serta informasi yang diberikan. Setelah kepercayaan telah terbangun pada diri seorang wisatawan, maka kepercayaan tersebut dapat mempengaruhi keputusan untuk berkunjung kembali. Sikap pengunjung. Sikap pengunjung dapat dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka dapatkan sebelumnya, umpan balik seseorang, atau promosi yang dilihat. Menilai sikap pengunjung dapat membantu sebuah destinasi atau penyelenggara acara dalam mengidentifikasi kekurangan untuk perbaikan di masa depan, serta memastikan pengunjung mendapatkan pengalaman yang lebih positif di masa depan nanti. Memasuki bab ketiga, yang pertama kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah industri MICE. MICE yang berarti Meetings, Incentive, Convention, and Exhibition di Bali mengalami perkembangan yang signifikan sebelum pandemi COVID-19, terhenti sementara selama pandemi, dan bangkit kembali pada tahun 2022 setelah terselenggaranya KTT G20. Kesimpulan yang kedua yaitu penerapan psikologi pelayanan dalam industri MICE sangat penting untuk memahami dan memenuhi kebutuhan peserta, serta meningkatkan perencanaan acara yang efektif dan komunikasi yang proaktif. Kesimpulan yang ketiga yaitu pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mempersiapkan penyelenggaraan KTT G20. Salah satunya adalah mengadakan pelatihan kepada liaison officer yang akan mendampingi delegasi dari berbagai negara, sehingga dapat memberikan excellent service dengan menerapkan psikologi pelayanan. Kesimpulan yang terakhir yaitu dengan memahami elemen psikologi pelayanan, maka destinasi atau sebuah penyelenggara acara dapat meningkatkan kualitas dan meningkatkan daya tarik wisata atau acara. Dari pembahasan yang telah dibahas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dan institusi pendidikan dapat mengadakan seminar mengenai psikologi pelayanan agar mahasiswa dapat belajar lebih mendalam mengenai psikologi sehingga dapat berguna untuk kehidupan perkuliahan dan kehidupan kerja di masa depan. Saran yang kedua yaitu bagi para stakeholder atau penyelenggara sebuah pariwisata di Bali harus tetap bersama-sama menjaga dan melestarikan daya tarik wisata di Bali agar tetap populer sehingga
meningkatkan kunjungan wisatawan MICE yang datang ke Bali dari tahun ke tahun. Dan saran yang terakhir yaitu pengelola destinasi terkait harus terus meningkatkan fasilitas serta kualitas ke tingkat yang lebih baik agar harapan seorang wisatawan sesuai dengan persepsi yang mereka buat. Sekian presentasi makalah dari saya mengenai psikologi pelayanan dalam meningkatkan daya tarik MICE Events di Bali. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.